Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F-Family Channel. Iya, sobatku semua, bagaimana? Apa kabar hari ini? Ya, kemarin kita sudah melihat lintasan Simpang Susun Cimanggis yang sudah jadi. Dan saat ini kita berada di Simpang Susun Krukut ya. Simpang Susun Krukut. Nah, bolehlah kita menyampaikan opini atau pendapat pribadi ya. Kira-kira lebih besar mana nih, Simpang Susun Krukut atau Simpang Susun Cimanggis? Nantinya memang saya rencananya mau cari data nih. Kira-kira luasan yang di Cimanggis sama yang luasan di Krukut itu besaran mana? Karena kalau dilihat dari drone, tampaknya ini Krukut ini akan jauh lebih besar ya. Jadi ada area sutet, pipa gas yang memang tidak diganggu-gugat ya. Lalu ada area jalan Krukut yang dialihkan dan lain sebagainya. Ini menjadi jadi besar gitu ya. Dan kalau dibilang jalur Simpang Susun Krukut ini hanya menghubungkan Jakarta Selatan dan Depok, mungkin ya belum tahu informasinya ya. Bahwa Simpang Susun Krukut ini nantinya kan tol Desari, tol Depok Antasari yang saat ini baru sampai Sawangan itu baru seksi 2 atau baru tahap 2. Sedangkan tol Desari tahap 3-nya itu akan menuju ke Bojonggede, exit Bojonggede. Tol Desari tahap 4 akan keluar di Salabenda Bogor. Jadi Simpang Susun Krukut juga menghubungkan antara Jakarta sampai ke Bogor nantinya. Lalu dari ujung sana bandara ya, masuk ke tol Serpong Cinere, masuk ke tol Cijago seksi 3. Nanti dari situ baru ketemu dengan Simpang Susun Krukut lagi. Dan nanti bisa menuju ke Cimanggis Cibitung. Wah, luar biasa kan? Itu adalah tol Jor 2. Makanya ini adalah termasuk proyek strategis nasional. Begitu sobat keluarga semua ya. Jadi ini juga sangat besar sobat keluarga. Mungkin ada yang belum tahu, maka kami beritahukan lagi untuk sobat keluarga semua bahwa tol Jor 2 ini adalah yang nantinya akan mengurai kemacetan yang ada di tol Jor yang biasanya, dan juga akan mengurai di tol Jagorawi. Baik, kita lihat ini adalah area jalan utama dari atau main road dari tol Cijago seksi 3 ya, yang sudah dikeruk, dan juga ada beberapa tiang PLN kalau tidak salah ini yang belum diangkut ya. Nah, dan juga kita lihat di sisi sebelah kanannya itu ada pengeboran ya. Ini ada pengeboran, mungkin bore pile ya kalau kita lihat dari alatnya. Ini ada pengeboran. Dan kalau tadi di awal video kita melihat itu adalah batching plan. Saat saya bertanya kepada pihak pembangunan tol, ya mereka sudah siap untuk ngebut dalam tanda kutip ya. Sudah siap untuk kerja langsung karena dua tabung batching plan yang pertama sudah dibangun lagi, juga 2 batching plan yang kedua. Jadi total ada 4 tabung batching plan untuk bahan beton segar ya, untuk pengecoran. Jadi sudah ready lah begitu. Bagaimana untuk pembangunan jembatan? Kalau saat ini kita lihat yang untuk pembangunan jembatannya lagi prioritas di area Curug Agung ya. Dan sekarang petugas tol sudah memasukkan 1 alat berat di Wisma Mas. Berarti dalam waktu ke depan juga kita akan melihat pembangunan jembatan di area Kalipsanggrahan gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, kita balik lagi ke video. Jadi di layar kaca sobat Google semua, ini sudah saya jelaskan bagaimana nanti ada peralihan yang dari Jalan Krukut ini. Jadi tidak perlu saya bahas lagi. Jika emang sobat keluarga ingin tahu bagaimana peralihannya, jalur peralihannya, maka silakan dilihat di video kami yang sebelumnya ya, atau kami akan tampilkan lagi di deskripsi untuk sobat keluarga mungkin yang ketinggalan. Kami juga mempermudah sobat keluarga semua untuk melihat video-video kami sebelumnya. Jika terkait dengan tol Cijago, maka kami buatkan playlist tentang tol Cijago Jor 2 ya. Nah, jika videonya berkaitan dengan tol Serpong Cinere, maka kami buatkan playlist khusus untuk tol Serpong Cinere Jor 2. Seperti itu. Baik, ini adalah pemandangan dari area dulunya sebutannya adalah Jalan Jembatan Merah. Jadi untuk pembangunan update progresnya demikian ya. Jadi dari Jembatan Merah ini, nah kalau kita ambil ke sisi sebelah kanan, ini adalah area masjid yang nantinya akan direlokasi ya. Saat ini sedang dalam pembangunan, belum jadi ya. Kalau nanti sudah jadi, maka masjid sudah akan dipindah dan kemudian akan dirubuhkan. Seperti itu. Jadi sudah direlokasi ya. Jadi masjid ini sudah ada relokasinya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah batching plan yang kedua. Di seberang sana itu adalah kita melihat ada jalur tol Desari yang kalau saat ini baru menuju operasinya ke arah Sawangan. Nantinya tol Desari tahap 3 yang sedang proses pembebasan lahan juga dengan tol Desari tahap 4 wilayah Bogor ya.
Karena beda wilayah, jadi saya dengar keduanya sedang masuk proses untuk pembebasan lahan. Jadi baik dari tol Desari tahap 4 yang di keluarnya adalah nanti Salabenda, atau nanti tol Desari tahap 3 yang nanti keluarnya di Bojonggede, exit tol terakhirnya ya. Jadi kalau exit tol terakhir dari progres yang kedua ini, tahap 2 ini adalah di Sawangan. Demikian ya. Dan ini adalah yang kita lihat batching plan ini adalah merupakan batching plan dari proyek tol Cijago. Jadi proyek tol Cijago dari PP ya. Demikian. Nah, kalau kita lihat lagi ini adalah perkembangan dari main road. Kita balik lagi ke main road tol Cijago seksi 3 di area Simpang Susun Krukut. Kita melihat ada 4 titik nih, ada 4 titik pekerjaan atau 4 titik tiang ya. Jadi 4 titik tiang ini saya sudah konfirmasikan bahwa ada 2 titik ya. Titik paling kiri dan paling kanan ini adalah merupakan abutmen jembatan ya. Sedangkan titik yang berada di tengah-tengah ya, dua yang di tengah ini merupakan pier jembatan. Kayak gitu. Abutmen atau kepala jembatan adalah bagian bangunan pada ujung-ujung jembatan ya, tadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Selain sebagai pendukung bagi bangunan, atas abutmen ya juga berfungsi sebagai penahan tanah. Sedangkan bagian yang tengah ini adalah disebut dengan pier atau pilar ya, merupakan struktur pendukung bangunan dari bangunan atas tersebut, dan pilar biasanya digunakan untuk digunakan untuk jembatan bentang panjang ya. Posisi pilar ini berada di antara kedua abutmen. Jadi dia memang berada di antara kedua abutmen yang kiri dan kanan yang Sobat Keluarga sudah lihat. Jadi ini adalah pier atau pilar jembatannya ya. Jadi ini adalah progres dari pekerjaan yang ada di Simpang Susun Krukut. Kalau pada saat sebelumnya kita kan melihat baru proses pengeboran, dan kalau sekarang sudah makin naik, makin terlihat jelas bahwa yang mana yang menjadi pilar, mana yang menjadi abutmen atau kepalanya ya, kepala jembatannya gitu. Sekali lagi ini berada posisinya persis di main road tol Cijago seksi 3 dan dekat dengan area tol Desari tahap 2 yang menuju ke Sawangan ya. Ini adalah lebih dekatnya dengan jalur yang dari Antasari menuju ke Sawangan. Sedangkan seberangnya baru dari Sawangan menuju ke Antasari. Begitu. Oke. Nah, inilah perkembangan yang bisa kita lihat di area main road tol Cijago seksi 3. Apakah ini aja yang bisa kita lihat? Tentu tidak. Ada beberapa lagi yang bisa kita lihat perkembangannya di Simpang Susun Krukut, karena seperti saya sampaikan ini adalah cukup besar. Jadi mohon bersabar ya, kami perlu waktu untuk berputar lebih dulu ya. Kita coba melihat dari sisi kiri. Nah, kalau dari sisi kiri ini adalah progres dari pemadatan tanah. Kita lihat ini ada pemadatan tanah. Ini nantinya sambil menunggu masjid, area pindahnya masjid ini selesai. Jadi relokasi masjid, kalau masjidnya sudah selesai maka masjid ini baru akan dihancurkan. Setelah dihancurkan maka ini akan menjadi lintasan dari Cijago menuju ke Sawangan. Jadi dari Cijago seksi 3 akan tersambung atau terhubung maksud kami dengan tol Desari tahap 2 di jalur ini ya. Jadi jalur ini dari tol Cijago, yang dari Jagorawi kah, yang dari Kukusan kah gitu ya. Karena Kukusan juga ada akses masuknya ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di video tol Kukusan ada juga akses untuk masuk ke tol Cijago seksi 3, lalu masuk nanti ke melalui Tanah Baru, melalui Curug Agung ya. Nah, nanti akan kalau memangnya nanti menuju ke Sawangan melalui perlintasan ini. Nah, masjid ini nanti akan pindah ke masjid yang sudah kita lihat ada pembangunan di sebelah sana. Ini yang saya dapatkan informasinya demikian. Ya, kenapa belum dihancurkan? Karena memang masjidnya belum selesai jadi. Jadi metode atau proses yang dilakukan oleh pembangunan tol demikian. Jadi tidak akan dihancurkan dulu. Jadi ada beberapa rumah ibadah yang kena ya, tidak hanya ini saja. Di Tanah Baru juga kita sudah sampaikan di video kami yang sebelumnya bahwa ada 2 rumah ibadah bagi umat muslim yang sambil menunggu relokasinya baru nanti kalau sudah selesai akan dihancurkan. Dan ini adalah menuju ke Sawangan ya. Jadi proses menuju ke Sawangan. Kita melihat sendiri demikian ya. Jadi kalau disampaikan ini apakah hanya menghubungkan dengan Depok saja? Nah, sekali lagi saya sampaikan tol Desari Depok Antasari, walaupun sebutannya adalah Depok Antasari,
Tapi nantinya Depok Antasari Seksi 3 yang sedang berproses itu nanti sekali lagi saya sampaikan akan terhubung ke Bojonggede. Ya, itu adalah Seksi 3 atau tahap 3. Dan seterusnya tahap 4 atau Seksi 4-nya akan terhubung ke Salabenda. Nah, nanti akan lagi nyambung ke Tol Bogor Auto Ring Road ya. Jadi nanti luar biasa ini akan terhubung semua gitu ya. Makanya saya sampaikan Tol Desari ini nantinya akan menjadi alternatif bagi warga Bogor yang di sekitar Salabenda itu tidak perlu masuk ke Baranang Siang lagi nantinya. Mungkin dalam 2-4 tahun ke depan mungkin ya baru kita bisa lihat perubahannya. Mungkin tol Jagorawi maksud kami akan terlihat mungkin kepadatannya mulai berkurang ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat ini adalah yang di sisi depan yang dari arah Sawangan menuju ke Antasari ada proses pengecoran yang kita lihat. Sekali lagi itu adalah merupakan area atau jalan proyek ya. Jadi itu adalah jalan proyek yang saat ini digunakan oleh pembangunan Tol Desari dan juga Tol Cijago. Jadi dalam pembangunannya area tol Simpang Susun Krukut ini juga ada yang masih dikerjakan oleh pembangunan dari GI ya. Dari Tol Desari. Jadi ada beberapa lintasan yang masih dikerjakan oleh pembangunan Tol Desari kayak gitu. Dan kalau kita melihat di sisi kanan juga ada perubahan atau ada lintasan lain ya. Nanti kita coba sama-sama lihat. Pada sore hari ini alhamdulillah kondisinya mendung ya. Memang kami mendapatkan informasi dari BMKG bahwa sampai tanggal 28 September masih ada kemungkinan badai di area Depok ya. Mungkin sekaligus informasi buat sobat Koga semua, jika penonton atau sobat Koga semua berasal dari Depok, masih perlu hati-hati sampai tanggal 28 ternyata ya. Masih ada kemungkinan ada badai di area Depok. Baik, kita lanjutkan untuk melihat lintasan berikutnya yang tadi saya sampaikan. Jadi di depan sana yang dari kita sama-sama lihat, sebelah kiri ada lintasan ya yang kita lihat sudah mulai terlihat jalur lintasannya. Itu merupakan lintasan dari Tol Serpong Cinere Seksi 2. Jika melanjutkan masuk ke perbatasan itu ya, video sebelumnya kan kami sudah tampilkan video perbatasan area pembangunan di perbatasan Palaraya ya antara Tol Serpong Cinere dan juga Tol Cijago. Nah, nanti akan diteruskan tuh jalurnya ya. Jadi bisa masuk ke sana lalu dari Tol Limo. Nah, dari gerbang Tol Limo juga ada akses untuk masuk tol juga seperti yang ada di Tol Kukusan. Dari situ, nah yang mau menuju ke arah Antasari, nah inilah jalur yang digunakan. Jadi jalur dari Tol Serpong Cinere, yang dari gerbang Tol Limo ya di Limo Raya lagi nanti ya. Kalau memang tujuannya menuju ke Antasari atau menuju ke Tol Jor atau menuju ke daerah-daerah lainnya kan di ujung Depok Antasari ini, di Antasari ini kan bisa lagi ada tiga pemisah jalur ya. Bisa masuk ke area Lebak Bulus, bisa masuk ke Antasari, bisa juga langsung ke arah ke Kampung Rambutan, Pasar Rebo ataupun selanjutnya ke Cikampek begitu ya. Nah, ini adalah jalur yang saya sampaikan dari arah yang sebelah kiri, ini adalah dari arah Tol Serpong Cinere. Sedangkan yang jalur kanan, yang kalau sobat Koga semua lihat sudah juga terbangun jalurnya, itu adalah merupakan bagian dari arah Antasari yang mau masuk ke Tol Cijago Seksi 3. Jadi seperti itu ya informasinya yang saya dapatkan. Dan seperti saya sampaikan bahwa di area ini kita lihat ya lintasannya sudah mulai terlihat, sudah mulai jelas bahwa ada beberapa pekerjaan yang memang sudah mulai digeser oleh perusahaan, ada oleh PP dan juga pokoknya pembangunan Tol Cijago Seksi 3 ya, karena ini kan ada banyak pihak yang di sini, ada PP, ada LMA dan lain sebagainya. Baik, demikian saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk pertanyaan, saran, masukan silakan disampaikan di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas subscribe, like, dan share-nya karena mendukung kami terus memperbaiki kualitas konten yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.